Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati dengan NIM 289235013 pada prodi manajemen dengan mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaningtyas, SIP, SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba berbagi wawasan mengenai perdagangan internasional. Dengan judul Perdagangan Internasional, Jembatan Ekonomi Global. Menggambarkan betapa pentingnya pertukaran ini di dalam menghubungkan dunia kita. Pertanyaan mendasar, sebenarnya perdagangan internasional itu apa sih? Sederhananya, ini adalah pertukaran barang dan jasa yang terjadi di antara negara-negara. Ini bukan hanya tentang membeli dan menjual. Ini tentang membangun hubungan, berbagi sumber daya, dan memacu pertumbuhan ekonomi bersama. Perdagangan internasional melibatkan ekspor, impor, dan berbagai transaksi lintas batas yang menghubungkan ekonomi dunia. Coba kita pikirkan, apa produk impor favorit kita? Bisakah kita bayangkan hidup tanpa itu? Itu adalah hasil dari perdagangan internasional yang dinamis. Mari kita lihat contoh konkret dari Indonesia. Kita mengimpor mesin pertanian, kita mengimpor mesin pertanian dari Jepang, membantu petani kita meningkatkan efisiensi di sisi lain kita mengekspor kelapa sawit ke India, yang merupakan sumber devisa penting bagi negara kita. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk saling melengkapi. Ada tiga tujuan utama perdagangan internasional. Yang pertama adalah meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan domestik dengan mengimpor barang yang tidak dapat kita produksi secara efisien. Lalu yang ketiga adalah memacu pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pasar dan investasi asing. Peningkatan devisa bukan hanya angka di laporan keuangan. Ini berarti lebih banyak sumber daya untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini berarti masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Manfaat perdagangan internasional sangat luas. Secara ekonomi, kita melihat peningkatan pendapatan nasional, penciptaan lapangan kerja, dan efisiensi produk. Secara strategis, kita mendapatkan transfer teknologi, inovasi, dan spesialisasi yang memperkuat daya saing kita di pasar global. Teknologi seringkali datang dengan mengetahui dan keterampilan baru. Bayangkan bagaimana transfer teknologi dari negeri maju dapat membantu mengembangkan industri kita. Kemudian,
Sekarang, mari kita lihat beberapa teori yang mendasari praktek dari perdagangan internasional ini. Kita akan membahas beberapa konsep utama yang akan membantu kita memahami logika di balik pertukaran global ini. Yang pertama adalah teori dari Adam Smith, keunggulan mutlak. Artinya, negara harus fokus pada produksi barang di mana mereka paling efisien. Jika suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah daripada negara lain, mereka harus fokus pada produksi itu dan mengekspornya. Pikirkan Arab Saudi dan minyak atau Brazil dan kopi. Mereka memiliki keunggulan mutlak dalam produksi komoditas tersebut. Lalu keunggulan komparatif menurut David Ricardo. David Ricardo membawa konsep ini menjadi lebih jauh dengan teori keunggulan komparatif. Intinya, negara harus fokus pada produksi barang di mana mereka memiliki biaya oportunitas terendah. Bahkan jika mereka tidak memiliki keunggulan mutlak, ini berarti bahwa setiap negara, bahkan yang kurang efisien pun memiliki sesuatu untuk ditawarkan di pasar global. Kemudian, model Hacker-Ohlin menjelaskan bahwa negara akan mengekspor barang yang menggunakan sumber daya yang melimpah dan mengimpor barang yang menggunakan sumber daya yang langka. Misalnya, negara dengan banyak tenaga kerja akan mengekspor produk padat karya. Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah sering mengekspor bahan mentah dan mengimpor bahan manufaktur. Apa saja yang mendorong negara-negara untuk berdagang satu sama lain? Salah satu faktor utamanya adalah perbedaan sumber daya alam. Negara-negara mineral, negara negara-negara memiliki iklim, tanah, dan sumber daya mineral yang berbeda, yang membuat mereka lebih efisien dalam memproduksi komoditas tertentu. Ini menjelaskan mengapa kita melihat begitu banyak variasi produk dari berbagai negara di rak-rak supermarket kita. Kemajuan teknologi, terutama dalam transportasi dan komunikasi, telah membuat perdagangan global lebih mudah dan lebih murah dari sebelumnya. Kontainer, kapal kargo, dan internet telah merevolusi cara kita berdagang. Bayangkan betapa sulitnya perdagangan antar benua tanpa kapal modern atau komunikasi instan. Dan ketika suatu negara memproduksi lebih banyak barang daripada yang dapat dikonsumsi di dalam negeri, mereka dapat mengekspor kelebihan tersebut ke negara lain. Ini membantu menghindari pemborosan dan peningkatan keuntungan. Banyak perusahaan mengandalkan ekspor untuk bertahan hidup. Tanpa akses ke pasar global, mereka akan kesulitan untuk menjual semua produk mereka. Kerjasama global melalui perjanjian perdagangan dan organisasi internasional memfasilitasi perdagangan dengan mengurangi hambatan dan mempromosikan standar yang sama. Organisasi internasional dan dialog bilateral membantu memfasilitasi perdagangan. Bayangkan dunia tanpa aturan dan norma perdagangan yang disepakati. Itu akan jadi kekacauan. Kemudian beberapa hambatan meliputi tarif dan kuota, fluktuasi nilai tukar, ketidakstabilan politik, kurangnya infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia yang rendah.
Mengatasi hambatan-hambatan ini membutuhkan komitmen dari pemerintah, bisnis, dan juga individu. Indonesia adalah pemain utama dalam perdagangan internasional. Kita mengekspor kelapa sawit, tekstil, kopi, minyak, dan bahkan gas. Kita mengimpor mesin, bahan kimia, dan juga elektronik. Kira-kira produk ekspor Indonesia yang paling kita banggakan apa ya? Kebijakan dan organisasi pendukung. WTO atau World Trade Organization mempromosikan perdagangan bebas. Kebijakan pemerintah mendorong ekspor dan melindungi industri domestik. Kerjasama regional seperti ASEAN memfasilitasi perdagangan di antara negara-negara tetangga. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang organisasi ini dan bagaimana mereka bekerja untuk memajukan perdagangan internasional. Sebagai kesimpulan, perdagangan internasional adalah kekuatan pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran global. Dengan pemanfaatan peluang dan mengatasi tantangan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik untuk diri kita sendiri dan generasi mendatang. Terima kasih atas partisipasinya. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman pada kita semua, baik tentang perdagangan internasional dan kita bisa mempelajari lebih dalam lagi dengan membaca atau mencari tahu juga dari sumber-sumber yang relevan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.